Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, ikatlah ilmu dengan tulisan. Terkadang kita lupa kalau tidak dengan menulis, tapi kalau kita menulis sesuatu yang penting, insya Allah kita akan ingat, kita baca, kita ingat, kemudian kita berusaha sama-sama untuk mengamalkan. Baik, tema kita pada hari ini adalah jangan pernah menganggap remeh dosa, jangan pernah menganggap kecil maksiat. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, setiap orang yang punya hati dan punya akal, pasti mereka dan orang-orang tersebut sangat berhati-hati terhadap akibat dari perbuatan dosa. Mereka akan berpikir panjang sebelum melakukan perbuatan maksiat, akan berpikir panjang apa dampak dosa yang dikerjakan. Karena orang-orang seperti ini tahu dosa-dosa yang dikerjakan itu sebenarnya membinasakan dirinya sendiri. Kalau kita melakukan perbuatan dosa itu sejatinya kita sedang zolim pada diri kita sendiri. Jadi zolim, teman-teman sekalian, itu dibagi 3. Pertama, zalim kepada Allah. Zalim kepada Allah itu kita menduakan Allah. Ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim, kan? Dalam surah Luqman ayat ke-13, kata Luqmanul Hakim pada anaknya, wahai anakku, jangan menyekutukan Allah, sesungguhnya menyekutukan Allah sebuah kezaliman yang besar. Jadi zalim itu pertama zalim pada Allah, kedua zalim pada manusia lain, kita berbuat jahat pada orang lain. Ketiga, zalim sama diri sendiri. Berbuat zalim pada diri sendiri artinya adalah kita berbuat jahat pada diri kita sendiri, kita menganiaya diri kita sendiri, yaitu dengan berbuat dosa. Berbuat dosa itu artinya kita sedang jahat sama diri kita sendiri. Doanya Nabi Yunus alaihissalam dalam surah Al-Anbiya ayat ke-87. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, ya kan? Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Jadi orang-orang yang punya hati dan akal, kembali lagi, pasti akan berhati-hati terhadap akibat dari perbuatan dosa yang dilakukan, karena mereka tahu dosa-dosa itu sedang menzalimi dirinya sendiri, sedang berbuat jahat kita sama diri sendiri. Ini diri ini nih, ini diri kita ini, kita sayang diri kita ini. Tapi ketika kita berbuat dosa, berbuat jahat, kita sedang jahat sama diri kita sendiri. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan yang engkau lakukan kembali pada dirimu sendiri, kejahatan yang engkau lakukan akan kembali untuk dirimu sendiri. Dan godaan syaitan itu sangat dahsyat, teman-teman sekalian. Walaupun kita sudah berusaha betul untuk on the track, berada di jalan yang lurus, tapi ternyata godaan setan dengan iming-iming yang palsu yang dijanjikan olehnya itu terkadang lebih menggiurkan dibanding janji Allah yang pasti benar. Ya, contoh misalnya setan bilang, udah ambil aja duitnya, nanti bisa dipakai untuk beli ini, beli itu, bisa kehidupannya lebih baik. Jadi setan memberikan iming-iming palsu dan kita tergiur dengan itu. Dan kita melupakan janji Allah yang pasti benar. Atau kata setan, sudah pacaran saja, dekat saja sama si fulan ini sama si fulanah ini, kan kau sayang padanya, kau jatuh cinta padanya, nggak apa-apa kok, kan kalian nggak ngapa-ngapain. Itu kata setan. Diberikan iming-iming yang palsu, menggiurkan itu. Kita memperturutkan hawa nafsu dan kita mendengarkan kata-kata syaitan dan kita mengabaikan janji Allah yang pasti benar. Itulah manusia, teman-teman sekalian. Kita tidak ada yang bersih, suci, tanpa dosa, tapi kita sebagai hamba Allah SWT, setiap kali kita tergelincir dalam perbuatan dosa, sejatinya harus ada rasa takut pada diri kita. Dosa itu apa, teman-teman sekalian? Dosa itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan diam-diam, yang mendebarkan hati dan kita tidak ingin orang lain tahu. Itu sejatinya dosa yang membuat hati kita berdebar-debar. Tapi kalau dosa itu sudah dilakukan berulang-ulang kali, nggak berdebar-debar lagi, dan kita malah bangga dengan dosa kita. Na'udzubillah min dzalik. Baik, maksiat atau dosa dan setiap apa-apapun yang Allah larang, sejatinya kita jauhi sebagaimana perintah Allah dalam surah Al-Hasyr ayat ke-7. Dalam surah Al-Hasyr ayat ke-7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu." Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Begitu perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr ayat ke-7. Dan kita sebenarnya tahu, teman-teman sekalian, bahwa maksiat itu memiliki dampak yang membuat hati kita menjadi gelap. Nggak cuma hati jadi gelap sih, wajah juga gelap.
ya, dalam artian tidak ada cahaya di situ. Kalau teman-teman perhatikan orang-orang saleh, ini bukan berarti warna kulit ya, tapi kalau kita perhatikan orang-orang saleh, ada nampak cahaya di wajahnya. Yang nggak tahu itu dari mana, pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi dampak maksiat adalah membuat hati kita akan semakin gelap. Teman-teman lihat dalam surah Al-Mutaffifin ayat ke-14. Apa kata Allah di situ? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Jadi dosa-dosa yang dilakukan itu sejatinya membuat hati akan semakin gelap. Sebagaimana dalam surah Al-Mutaffifin ayat 14 yang sudah dibacakan tadi. Coba kita lihat ya. Bagaimana dampak maksiat, dampak dosa yang kita kerjakan itu dapat mempengaruhi kehidupan kita. Salah satunya pernah terjadi kepada Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, atau kita kenal dengan nama Imam Syafi'i. Beliau menghafalkan Al-Quran sama seperti teman-teman pada hari ini, santri-santri Masjid Hufat ataupun santri-santri lainnya dimanapun berada. Imam Syafi'i menghafalkan Al-Quran dan mengadukan hafalan Al-Qurannya kepada gurunya. Apa kata Imam Syafi'i sebelum mengadukan kepada gurunya? Aku telah menghafalkan Al-Quran di usia 7 tahun, kata beliau. Aku pun telah menghafalkan kitab Al-Muwatta ya, ketika berumur 10 tahun. Dan ketika berusia 15 tahun, aku sudah berfatwa, kata Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i juga pernah tergelincir dalam perbuatan dosa, sebagaimana manusia biasa lainnya. Beliau mengatakan, aku pernah mengadukan kepada Waki', kepada guruku tentang jeleknya hafalanku. Lalu beliau menunjukiku untuk meninggalkan maksiat. Susah nih, nggak bisa hafal-hafal atau gampang sekali hilang hafalannya. Kemudian Imam Waki', gurunya Imam Syafi'i, mengatakan beliau menunjukiku untuk meninggalkan maksiat. Beliau memberitahukan padaku bahwa ilmu adalah cahaya. Dan cahaya Allah tidaklah mungkin diberikan kepada ahli maksiat. Orang-orang di luar sana yang mungkin belum belajar Quran, yang mungkin belum belajar agama, ketika buat dosa mungkin dimaafkan oleh Allah sebab ketidaktahuannya. Karena dosa yang diampuni itu salah satunya adalah tidak sengaja dan juga dia tidak tahu. Ketidaktahuannya atau kebodohannya, kejahilannya. Kejahilannya ya, kebodohannya. Tapi teman-teman yang udah belajar Quran, belajar agama, kemudian berbuat dosa, itu jauh lebih besar dosanya dibanding dengan orang-orang yang lain-lain. Begitu ya. Jadi sekali lagi di sini ada kalimat dari Imam Syafi'i, guruku memberitahukan padaku ilmu adalah cahaya, nggak bisa dicampurkan dengan maksiat. Cahaya Allah tidak akan pernah diberikan kepada orang-orang ahli maksiat. Begitulah teman-teman sekalian, ini adalah salah satu bukti bagaimana dosa dan maksiat itu mampu menggelapkan hati kita. Berbeda kalau kita memang sudah terbiasa buat dosa. Beda sama orang yang hari-harinya buat maksiat. Sudah terbiasa dia dengan lalai sholat, terbiasa dia dengan makan riba, contohnya, nggak peduli yang halal yang haram masuk ke dalam, nggak peduli yang haram masuk ke dalam tubuhnya misalnya. Atau bahkan dia menganggap biasa dosa syirik. Dia minta kepada selain Allah. Ada orang buka usaha supaya laris usahanya, dia lakukan hal-hal yang syirik. Kan banyak ya hal-hal seperti itu kan. Meminta bantuan para dukun kah atau jin-jin kah dan sebagainya, dosa syirik. Bahkan ada orang-orang yang menganggap biasa dosa syirik itu, na'udzubillah min dzalik ya. Jadi orang yang terbiasa melakukan dosa demi dosa, maka hatinya sudah lagi tidak bisa membedakan dan tidak bergetar lagi. Jadi kan ciri dosa tadi adalah segala sesuatu yang menggetarkan hati. Tapi kalau dosa sudah dilakukan terus-menerus, yang tadinya takut, awal-awal teman-teman kalau buat dosa takut. Tapi kalau lama-lama jadi terbiasa, dan itu akan menggelapkan hati dan mengeraskan hati. Dan sahabat-sahabat sekalian, maksiat itu, dosa itu bisa dilakukan secara terang-terangan atau dilakukan seorang diri. Perhatikan hadis dari Rasulullah SAW ini ya. Dari Thauban radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad SAW, ia berkata, sungguh aku mengetahui suatu kaum dari umatku datang pada hari kiamat dengan banyak kebaikannya semisal gunung Tihamah. Namun Allah menjadikan kebaikan tersebut berterbaran. Lalu Thauban berkata, wahai Rasul, coba sebutkan sifat-sifat mereka supaya kami tidak menjadi seperti mereka, karena kami tidak mengetahuinya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, adapun
Mereka adalah saudara kalian sendiri. Kulit mereka sama dengan kulit kalian. Mereka menghidupkan malam dengan ibadah sama seperti kalian. Akan tetapi mereka adalah kaum yang jika bersepian, jika sendiri, mereka merobek tirai untuk bermaksiat kepada Allah. Paham maksudnya teman-teman sekalian? Ini hadis riwayat Ibnu Majah ya. Maksudnya adalah dia sholat seperti kalian, dia hafalkan Quran sama kalian, dia berada dalam barisan orang-orang baik. Tapi ketika dia sendiri, maka dia melakukan perbuatan maksiat, dia melakukan perbuatan dosa. Maka teman-teman lihat hadis ini sebenarnya semisal dari surah An-Nisa ayat 108. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 108 yang artinya mereka bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah beserta mereka. Ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang Allah tidak ridhai, dan adalah Allah Maha meliputi ilmunya terhadap apa yang mereka kerjakan. An-Nisa 108 ini sebenarnya menegur orang-orang yang dalam sendiri, dalam keadaan sepi, mereka melakukan perbuatan dosa. Mereka lupa bahwa ada Allah yang maha melihat, Allah yang maha mengawasi. Baik teman-teman sekalian, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia biasa. Terkadang kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat, tapi lemahnya kita, lalu kita kembali berbuat dosa demi dosa. Baik. Kemudian kita akan bahas mengenai sebab-sebab orang melakukan perbuatan dosa. Kenapa kita tergelincir dalam melakukan maksiat? Pertama, sebab seseorang melakukan perbuatan dosa adalah karena lemahnya iman. Lemahnya iman terjadi karena kurangnya ilmu. Kalau imannya kuat dan dia belajar agama Allah, dia tahu mana yang Allah bolehkan, mana yang Allah larang. Kalau iman seseorang kuat ditambah ilmu yang baik, jika ada maksiat di depannya, dia pasti akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kesenangan dunia yang sementara. Dahsyat sekali dosa ini teman-teman sekalian, dahsyatnya luar biasa. Makanya dikatakan ada 7 golongan orang yang akan mendapatkan naungan Allah di padang mahsyar, kan ingat teman-teman semua? Salah satunya ketika diajak melakukan hal-hal yang tidak baik dengan lawan jenis, dia mengatakan ini akhafullah, saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau apa sih fitnahnya laki-laki perempuan? Apa fitnahnya perempuan? Laki-laki teman-teman sekalian. Sama. Fitnahnya lawan jenis. Tapi kalau diajak untuk bercengkrama dan lebih jauh daripada itu, dia akan katakan ini akhafullah, saya takut kepada Allah. Ya. Kembali lagi teman-teman sekalian, sebab orang-orang melakukan dosa yang pertama adalah lemahnya iman. Ibadahnya mungkin sudah semakin longgar, ibadahnya sudah mungkin mulai tidak rajin seperti dulu dalam sholat tahajudnya, atau ibadahnya mungkin semakin lalai, Qur'annya semakin berkurang, saumnya mungkin semakin berkurang, maksiatnya jadi semakin banyak, gitu ya. Jadi lemahnya iman membuat dia tergelincir dalam dosa dan lemahnya ilmu. Kedua, kenapa seseorang melakukan dosa teman-teman sekalian? Karena dia bergaul dengan teman yang buruk, bergaul dengan teman yang jelek. Kalau mengikuti standar teman-teman yang saleh, perbuatan itu pasti perbuatan dosa. Tapi kalau mengikuti standar orang-orang yang buruk, orang-orang yang jelek, pasti mereka mengatakan, gini aja kok nggak apa-apa. Contoh apa ya? Contoh ekstrim ya, misalnya minum-minuman khamar dan sebagainya. Walaupun Uma yakin di sini nggak ada yang melakukan hal tersebut. Tapi di luar sana teman-teman sekalian, di luar sana hal tersebut adalah hal yang biasa. Udahlah minum aja lah, sesama anak muda minum aja. Kalau nggak minum nggak gaul gitu ya. Itu banyak teman-teman sekalian. Kalau di kajian mungkin masya Allah ya. Tapi kalau di luar sana teman-teman di sosial media misalnya ya, kalau teman-teman lihat minum khamar itu mau minum minuman yang memabukkan. Aku tuh minum, dia tuh nggak bisa diajak minum misalnya. Itu kan ada tuh kalimat-kalimat itu ya di sosial media. Dianggap biasa sahabat-sahabat sekalian. Jadi nggak boleh itu ya. Jadi sebab kedua, ketika orang melakukan maksiat, dia punya teman bergaul yang jelek. Apa kata Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Seseorang akan mencocoki kebiasaan teman karibnya. Oleh karenanya perhatikan siapa yang akan menjadi teman karib kalian. Gampang ngelihat seseorang teman-teman sekalian.
lihat siapa sahabat terdekatnya. Makanya Uma bilang sama Ricis ya, ketika Ricis mau cari jodoh, salah satu yang harus diperhatikan dalam calon, misalnya sudah ada calon, kalau misalnya sudah ada calon, Uma bilang, coba aja tanya siapa 3-5 orang sahabat terdekatnya, karena rata-rata karakternya begitu, nggak beda jauh seperti itu. Jadi teman bergaul yang jelek. Contoh, naudzubillah min dzalik, ini juga ada di sosial media. Anak muda zaman sekarang, ini naudzubillah min dzalik, ini contoh ekstrim ya. Masih berpacar, apa ya bahasanya ya, jadi nggak enak ngomongnya. Anak muda zaman sekarang kalau pacaran ya pasti udahlah sama kekasihnya begitu. Dan itu dianggap biasa teman-teman sekalian, naudzubillah min dzalik ya. Jadi kalau kita bergaul dengan teman yang jelek, maka kita akan terikut seperti itu. Paling enggak, walaupun engkau tidak melakukannya, teman-teman sekalian, misalnya, tapi engkau mengiyakan perbuatan itu, sama saja. Jadi sebab tergelincirnya kita dalam perbuatan dosa, yang kedua adalah teman bergaul yang jelek, teman bergaul yang buruk. Kalau mau hijrah, ganti pergaulannya. Cari teman-teman yang saleh, teman-teman yang saleh. Banyak kok anak-anak umum yang masuk hufaz, menghafalkan Quran dengan masa lalu yang berbagai macam, tapi ingin menjadi orang yang baru, ingin menjadi orang yang lebih baik. Ya sudah, dapat pergaulan yang baru, pergaulan yang saleh dan salihah. Mereka adalah harta-harta berharga. Sahabat-sahabat soleh dan soleh kita itu teman-teman berharga yang harus dijaga, teman-teman sekalian, karena kita membutuhkan mereka. Ketiga, apa yang menyebabkan orang tergelincir dalam dosa? Pandangan yang begitu bebas dan tidak mau ditundukkan. Karena dari pandangan itu, panah-panah iblis itu mulai dimainkan, sahabat sekalian. Bukan berarti setiap ketemu orang kita nunduk, enggak. Tapi sekiranya kalau itu menimbulkan sesuatu yang menggetarkan hati dan kita takut dengan itu, maka tundukkan pandangan kita. Dalam surah An-Nur ayat ke-30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum." Ya, katakan kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Ayat berikutnya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dari apa yang mereka perbuat, apa-apa yang mereka perbuat. Sama, An-Nur 30 untuk laki-laki beriman, An-Nur 31 untuk perempuan-perempuan beriman, untuk jaga pandangan dan menundukkan atau menjaga pandangan dan memelihara kemaluan. Jadi hindari untuk bercengkrama berlebih-lebihan kepada yang bukan mahram, apalagi sampai menceritakan urusan pribadi secara berlebih-lebihan, karena di situ nanti mulai timbul perasaan-perasaan dan nanti kita nggak menyangka tentang diri kita, teman-teman sekalian. Yang kita rasa, oh saya ini nggak mungkin terjerumus dengan hal-hal seperti itu, nggak bisa. Karena cara kerja syaitan adalah step by step, selangkah demi selangkah. Bahkan kau sampai pada satu titik, akhirnya, kenapa aku bisa baru buat seperti itu? Begitu. Karena begitulah cara kerja syaitan yang begitu dahsyat, sahabat-sahabat sekalian ya. Dalam hadis riwayat Muslim, sahabat sekalian, dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Rasul mengenai pandangan yang tidak disengaja. Maka beliau memerintahkanku untuk memalingkan pandanganku. Jadi sekiranya kalau di depan kita ada fitnah ya, fitnah itu artinya kita nggak akan mampu terus berinteraksi dengannya, maka kita diminta untuk menundukkan pandangan. Yang keempat, terjadinya perbuatan dosa itu disebabkan karena terlalu banyak waktu luang. Banyak waktu luang yang kau miliki. Ingat kata Rasul apa? Ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu. Yang pertama adalah nikmat sehat, dan kedua adalah nikmat waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Jadi hati-hati, ada dua hal. Nikmat sehat, kalau engkau sehat biasanya jadi bebas melakukan apapun, dan nikmat waktu luang. Orang-orang yang waktu luangnya banyak, ini hati-hati. Bisa saja tergelincir pada perbuatan-perbuatan buruk. Makanya sibukkan diri kita. Kayak penghafal Quran misalnya nih, atau teman-teman yang lagi di satu lembaga lagi belajar tertentu kan ada target tuh. Kita kan sibuk. Kalau kita sibuk kita nggak mikir yang aneh-aneh, sahabat sekalian. Okay? Jadi sebab orang tergelincir akhirnya berbuat dosa sebab banyak waktu luang. Sibukkan diri kita melakukan yang baik-baik sehingga kita nggak punya waktu untuk melakukan yang buruk. Sebab yang kelima, sahabat sekalian, kenapa orang bisa tergelincir dalam dosa? Apa yang menyebabkan orang berbuat dosa? Karena dia bermudah-mudahan dalam hal yang haram, alias dia meremehkan perbuatan dosa. Yang kelima nih, sebab dia tergelincir dalam dosa karena dia menganggap kecil dosa itu. Dia meremehkan dosa. Ketahuilah bahwa meremehkan dosa malah membuat dosa tersebut jadi lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, ditambah jika dia terus-menerus melakukan perbuatan dosa.
walau itu awalnya adalah dosa yang ringan. Dosa itu menjadi besar kalau dilakukan terus-menerus. Itu menjadi besar, teman-teman sekalian ya. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, sesungguhnya kalian melakukan suatu amalan dan menyangka bahwa itu lebih tipis daripada rambut, namun kami menganggapnya di masa Nabi sebagai sesuatu yang membinasakan. Jadi salah satu membuat kita tergelincir dalam dosa adalah karena kita memandang remeh dan kecil dosa itu. Apa kata Ibnu Battal? Beliau mengatakan, sesuatu dosa yang dianggap remeh bisa menjadi dosa besar. Ditambah lagi jika dia terus-menerus melakukan dosa itu. Lalu kita simak perkataan Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Sesungguhnya seseorang melakukan kebaikan dan terlalu percaya diri dengannya dan meremehkan dosa-dosa, maka dia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan dia justru penuh dengan dosa. Sesungguhnya seseorang melakukan kejelekan dalam keadaan terus-menerus merasa bersalah, dia berbuat dosa terus dia merasa bersalah, maka dia akan bertemu kepada Allah dalam keadaan yang aman. Ya, baik, kita masuk ke sebab yang ke-6. Kenapa seseorang bisa tergelincir dalam perbuatan dosa? Karena dia dekat atau berada di tempat-tempat yang dapat membangkitkan syahwat. Dia berada di tempat-tempat buruk, makanya dia bisa berbuat dosa. Salah satu tempat buruk itu apa? Duduk-duduk di pinggir jalan, apalagi yang lebih daripada itu maksudnya. Duduk-duduk di pinggir jalan, nongkrong-nongkrong, gak jelas, berjam-jam, itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena syahwat dapat bangkit lewat pandangan ketika berada di jalan-jalan. Apalagi tempat yang lebih buruk daripada itu. Di jalan-jalan aja, nongkrong di jalan, ngeliat orang lalu lalang aja nggak boleh, ya, karena khawatir syahwat akan bangkit ketika melihat orang yang berjalan di depan kita terus-menerus. Apalagi nongkrong di tempat yang lebih buruk daripada itu, ya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, jangan kalian duduk-duduk di pinggir jalan, jangan kalian nongkrong-nongkrong dengan hal-hal yang gak ada gunanya. Mereka bertanya, tapi itu kebiasaan kami ya Rasul, dan sudah menjadi tempat majelis kami untuk bercengkrama, untuk kami ngobrol-ngobrol. Apa kata Rasul? Jika kalian tidak mau meninggalkan tempat seperti itu, maka tunaikanlah hak jalan tersebut. Mereka tanya, apa sih hak jalan itu? Rasul menjawab, menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan di jalan, dan menjawab salam dan amar ma'ruf nahi mungkar. Hadis riwayat Bukhari. Kira-kira di jalan aja harus nundukin pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, amar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh orang pada kebaikan, mencegah orang pada keburukan. Apalagi kalau misalnya diskotik atau night club, yang bagi sebagian orang di luar sana itu tempatnya anak muda, tempat gaulnya anak muda. Emang nggak tahu nih lagi PPKM buka apa tutup tuh night club seperti itu. Apalagi itu teman-teman sekalian, karena di tempat-tempat seperti itu tidak mungkin ada menundukkan pandangan, mungkin nggak? Kan jedak-jeduk di situ. Mungkin nggak menundukkan pandangan, mungkin nggak menyingkirkan gangguan di tempat itu, kan nggak mungkin. Mungkin nggak ada menjawab salam di situ, nggak mungkin. Mungkin nggak amar ma'ruf nahi mungkar di situ, kan nggak mungkin. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita berlindung dan bertobat kepada Allah SWT atas kesalahan-kesalahan yang mungkin di masa lalu pernah kita lakukan, ya. Jadi di sini kita sudah bahas ya bahwa ada 6 sebab yang membuat kita mudah bermaksiat. Pertama, lemahnya iman. Kedua, teman yang jelek. Ketiga, pandangan yang tidak dijaga. Keempat, waktu luang yang tidak dimanfaatkan dalam kebaikan. Yang keempat, bermudah-mudahan dalam hal yang haram atau meremehkan dosa. Yang berapa tadi? Berikutnya adalah dekat-dekat dengan tempat yang membangkitkan syahwat. Jadi di sini juga Umar mengingatkan kepada diri Umar sendiri dan kita semua, dosa kecil itu bisa menjadi dosa besar, sahabat-sahabat sekalian. Jadi hati-hati. Dalam agama kita dosa itu dibagi 2, ada dosa besar, ada dosa kecil. Apa sih dosa besar itu? Beberapa contohnya. Kalau kita lihat ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, jauhilah 7 dosa besar yang bisa membinasakan. 7 dosa besar itu apa ya Rasul? Maka Rasul menjawab, 7 dosa besar itu pertama adalah syirik kepada Allah. Yang kedua adalah dosa besar itu adalah sihir. Ketiga adalah membunuh jiwa yang haram untuk dibunuh, kecuali jika
dengan cara yang benar. Keempat, makan riba. Yang rentenir tuh termasuk orang yang juga meminjam uang pada rentenir, hati-hati, Allah laknat juga. Yang kelima, makan harta anak yatim. Sedekah untuk anak yatim tapi dipakai untuk memperkaya diri sendiri, itu dosa besar. Keenam, lari dari medan perang. Ya, pernah terjadi di zaman